Super Youth. Shalom. Aku belum dengar suaranya. Ayo lebih kencang lagi. Shalom Super Youth. Shalom. Sore hari ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum bagi tahta-Mu Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji muliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang terbesar dan termulia. Besar, termulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita berikan serukan nama yang terbaik buat Dia. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Muliakan nama Tuhan. Muji segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah segenap hati kami memuji nama-Mu Tuhan. Memuji segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita menari, mari memuji, untuk mengungkapkan sukacita di hati kita bagi Yesus Kristus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
cek. Halo, shalom. Oh my God, udah ada 1.000 orang nih di sini. Oke, selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Sumber Youth. Apakah ada? Oke, ada ya. Aku akan memberikan pengumuman pada seminggu depan. Pengumuman yang pertama, ayo join iCare. Siapa yang di sini belum join iCare? Aku juga belum. Oke, ayo kita harus join iCare. Nah, kita tuh ada beberapa iCare nih. Ada iCare 1 itu hari Selasa jam 7 di gereja. Terus ada iCare Promedia hari Rabu jam 7:30 di gereja. Terus ada iCare for You. Ini khusus cowok-cowok keren. Siapa yang di sini cowok-cowok keren? Oh, nggak ada yang keren nih. Nggak ada yang ngaku. Oke. Terus kita di hari Kamisnya akan mengadakan doa revival jam 7 di gereja. Buat teman-teman yang mau berdoa bareng, kita bisa datang di hari Kamis di gereja. Setelah ibadah ini akan ada kelas camp. Jadi teman-teman yang mengikuti kelas discipleship journey bisa mengikuti setelah ibadah ini. Dan teman-teman yang mungkin belum mengisi form ini di minggu sebelumnya bisa mengisi setelah ibadah nanti ya. Oh ya, setelah ibadah nanti akan diadakan fellowship. Jadi jangan pulang dulu, kita nanti ngobrol-ngobrol dulu, fellowship bareng gitu ya. Dan setelah ibadah nanti akan ada rapat pengurus, buat pengurus bisa datang setelah ibadah nanti. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada seminggu hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, supaya apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati.
memuji nama-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan hati kami bagi nama-Mu Tuhan. Kita memuji nama-Mu. Mari kita angkat, berdiri bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan.
percaya, ku aman dalammu. Harapanku Di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku dalam nama-Mu Tuhan, di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Haleluya. Thank you, Jesus. Harapanku dalam-Mu Tuhan, Kau penguat hati kami Tuhan. Kuatku dalam tangan-Mu. Sembah puji bagi nama-Mu. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Ketika rencana kami gagal Tuhan, Engkau punya rencana yang lebih baik dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang nyatakan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami gundah Tuhan, ketika kami hilang arah Tuhan, Engkau yang menuntun kami Tuhan menuju pengharapan yang baru, mengikuti rencana-Mu Tuhan
yang baru dalam kehidupan kami. Kadang kami merasa rencana kami paling baik, Tuhan. Tapi Engkau punya rencana yang lebih baik. Sangat, sangat, sangat lebih baik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus jatuh, sekalipun kami harus gagal, Tuhan. Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Biarlah Engkau berbicara, Tuhan, bagi kami malam hari ini. Biar kami mendengar perkataan-Mu, Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kami. Beri kami hati untuk mendengar, untuk melakukan perkara yang Kau sampaikan, Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai murid-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini. Kami bersyukur, Tuhan, atas segala karunia-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman semua. Halo, oke, bersyukur ya. Malam ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan satu sharing lagi, di mana tema malam ini secara teori berat buat saya, karena tema ini biasanya hanya bisa dipraktekkan langsung ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu lagi ya. Bapa, malam ini kita datang kepadamu. Kami berikan hati kami, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kamu datang di bawah kaki-Mu, Tuhan. Berbicara pada setiap kami, Tuhan. Kami beri hati kami, Tuhan, jiwa kami, Tuhan, roh kami, Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu, Tuhan, dengan hati yang haus, hati yang lapar, Tuhan. Kami mau, Tuhan, masuk dalam dimensi-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Berbicara, Tuhan, bahwa kami masuk, Tuhan, dalam alam roh-Mu, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam, mengenal pribadi-Mu, pribadi yang mencintai kami, mengasihi kami, Tuhan. Berbicara, Tuhan, sampai karena isi hati-Mu. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Oke, judul malam ini tentang menjadi penyembah. Ya. Oke, jadi penyembah. Bagaimana cara kita menyembah? Ya, menyembah Tuhan itu harus mulai dengan roh, karena setiap kita manusia pasti memiliki roh, karena dari kita memiliki ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita menyembah Tuhan itu harus dengan roh. Kenapa? Karena dengan roh kita dapat berkomunikasi dengan Allah, karena roh itu adalah Allah, karena Allah itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 itu mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di ayat 23 dikatakan bahwa sebab Bapa menghendaki. Kata menghendaki itu sama dengan Bapa itu mengingini, gitu. Bapa itu mengingini kita itu menyembah Dia di dalam roh. Jadi Tuhan itu, Bapa itu rindu mendengar setiap mulut kita itu menyembah Dia. Seberapa bisa kita menyembah Dia, seberapa keadaan kita, semampu apapun kita. Jadi itu yang dikehendaki Bapa. Jadi Bapa itu rindu kalau kita ngomong Tuhan, ketemu Dia, memuji Dia, itu rindu. Sama setiap kali kita
ngatain ke orang tua kita, ya kan? Papa engkau ganteng, mami engkau cantik. Nah, seperti itulah konotasi. Jadi otomatis kita sebagai orang tua akan seneng gitu loh. Bisa temen, kamu kok hari ini cantik, kamu ganteng. Nah, setiap orang pasti seneng dipuji, ya kan? Siapapun lah, pasti seperti itu. Jadi begitu dengan Bapa di surga, dia tuh rindu sekali untuk ketemu dengan kita secara pribadi. Secara pribadi, setiap roh kita gitu loh, kita nyembah dia di dalam roh karena Bapa itu adalah roh, ya. Jadi roh kita connect dengan Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, kita connect gitu loh dengan Tuhan, ya. Jadi Bapa di surga itu menghendaki penyembahan yang benar. Kita dengan hati yang tulus menyembah dengan Tuhan. Tidak ada tendensi apapun, enggak ada tendensi untuk dilihat manusia, oh itu rohani lebih levelnya lebih tinggi. Oh dia pandai ngomong berkata-kata, oh saat dia berdoa itu kata-katanya bagus, seperti itu. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Dengan roh kita mampu menyembah Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dimanapun dalam keadaan apapun. Saat teman-teman lagi naik motor, bisa nyembah Tuhan. Berkomunikasi, ngomong dengan Tuhan. Saat kondisi teman sakit, bisa gitu kan. Jadi dimanapun dalam keadaan apapun. Penyembah yang tidak terbatas ada ketika roh kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun tubuh kita dalam kondisi lemah atau sakit, tekanan karena banyaknya masalah dan tekanan, namun kita masih tetap dapat menyembah Tuhan, ya kan? Jadi seperti di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 diceritakan bahwa Paulus dan Silas. Sebelum Paulus dan Silas di penjara, mereka ditangkap dan mereka didera. Teman-teman bisa baca di rumah dalam Kisah Para Rasul ini bahwa saat mereka ditangkap, didera, mereka dicambukin, mereka masuk ke penjara. Dan di dalam penjara pun mereka masih dibelenggu. Masih dibelenggu tangannya dan kakinya masih dipasung. Di saat mereka dengan tubuh yang terluka, mungkin mereka saat Paulus dan Silas menekan penginjilan. Mereka tidak melakukan apapun, tidak kesalahan apapun, tapi mereka menanggung karena mereka merasa mengajarkan satu aliran tidak sesuai. Jadi mereka ditangkap, mereka didera, dan akhirnya mereka mengalami, saat didera pun mereka terluka, berarti mereka sakit, secara fisik mereka sakit, ya kan? Secara hati mereka pasti pilu, mereka galau, pasti bertanya, Tuhan apakah aku salah, gitu loh. Apakah langkahku ini salah, begitu loh. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tidak jatuh down karena mereka ditangkap di penjara. Tapi justru mereka apa? Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah, nyanyikan puji-pujian sampai seluruh penjara itu mendengar. Mereka mengucapkan Tuhan, maka terjadilah gempa. Akhirnya belenggu mereka terlepas dan berukun mereka terlepas. Itu yang terjadi. Jadi ada kuasa dalam puji-pujian dan penyembahan setiap anak-anak Tuhan, ya. Jadi setiap kita jangan malu-malu, jangan jaim untuk memuji Tuhan. Mungkin sebelum saya bisa tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Boleh angkat tangan dulu. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus atau yang bisa berbahasa lidah? Sudah, 1, 2, ayo jangan usah malu-malu, 3, enggak usah malu-malu. Oke. Siapa yang kepingin? Boleh angkat tangan. Aku pengen mengalami, gimana tuh rasanya aku dipenuhi Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam bahasa lidah, itu bagaimana? Supaya aku bisa berdoa dalam bahasa roh. Banyak yang pengen. Oke. Yuk. Hal yang harus kita lakukan bahwa kita harus memiliki hati yang rindu. Ya, kalau teman-teman sekalian di sini rindu, kepingin dijamah. Gimana tuh rasain lihat orang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin kita bisa dengar banyak hal saat berdoa, saat penyembah. Oh doaku dijawab. Oh saat aku nyembah Tuhan, Tuhan ngomong sama aku. Seperti itu. Teman-teman mungkin pengen ngerasain seperti itu. Ini waktunya buat teman-teman bisa merasakan hal yang sama. Yaitu dengan hati yang rindu. Hati yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus dan bertemu dengan Tuhan. Rindu memiliki pengalaman rohani secara pribadi. Maka kita bisa minta Roh Kudus sebagai pribadi yang selalu menolong kita. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu,
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi ini waktunya malam ini, teman-teman semua yang rindu, yang kepengen, yuk sepakat minta sama Tuhan. Ya, sepakat minta sama Tuhan. Kita minta janji firman Tuhan ini digenapi bagi setiap kita yang rindu, yang mau. Ya, yang rindu, yang mau. Kalau Bapak di dunia aja, kalau ada anaknya minta roti, enggak mungkin dikasih batu. Ya kan? Kalau kita minta ke Papa kita aja, aku minta mainan Pak, aku minta baju. Pasti kasih yang terbaik. Karena Bapa di dunia ini mencintai kita, mengasihi kita. Karena kita anaknya, apalagi Bapa di surga. Yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Ya, pasti kita akan diberi yang terbaik. Karena rancangan Tuhan selalu rancangan terbaik dan selalu beri yang terbaik. Kita semua bisa menjadi penyembah, tergantung dari sikap hati kita. Bukan kita tidak bisa, tetapi kita mau atau tidak. Ya, jadi kadang saya mendengar, aku enggak bisa gitu loh. Aku enggak bisa, levelku enggak seperti A, si B, si C. Bukan seperti itu, tergantung dari sikap hati kita. Kita mau apa enggak? Gitu loh. Bukan enggak bisa. Kita mau atau tidak. Seperti itu. Tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita mau, ayo sepakat. Kita minta sama Tuhan. Karena janji firman Tuhan mengatakan, minta diberi, kita terima. Ya kan? Seperti itu. Mengapa kita harus menjadi penyembah? Ya kan? Karena kelak nanti kita di surga, pekerjaan kita itu hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi ini latihan kita di bumi saat ini. Kita latihan menyembah. Kita latihan memuji Tuhan. Saya teringat waktu tim doa di gereja ini berdoa di sini. Waktu itu menjelang Paskah, doa sama-sama. Dan kita semua tim berdoa itu merasakan ada kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mungkin Pastor Septian sedikit mereview mengingat. Dan waktu itu mendiang Pastor Ben merasakan ada satu lawatan yang luar biasa. Dan saya ingat Pastor Ben waktu itu merasakan ada satu jubah, ada satu kain yang ngenain gitu loh. Kayak jalan-jalan, seperti itu. Jadi itu suatu pengalaman kita semua tim merasakannya berbeda-beda. Ada yang merasakan ada sesuatu mencium bau yang wangi, seperti itu. Terus saya ingat waktu Bu Inge juga kan dapat, dia melihat janji firman Tuhan, barisan besar gitu loh. Barisan besar, masuk dalam barisan besar. Dan saat dia mengatakan itu saya juga mendapatkan bahwa saya melihat kedua itu bahwa ada malaikat itu membawa gulungan kertas begitu panjang. Ternyata itu isinya nama-nama semua. Gitu loh. Nama-nama semua, di situlah nama yang dipanggil itu masuk dalam barisan besar. Satu-satu dipanggil masuk dalam barisan besar. Dan saya lihat mereka semua pakai baju putih. Benar-benar putih. Seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi secara roh itu hanya kita dapat di dalam Tuhan saat kita mau sama-sama maju dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Ini kisah tentang Yohanes, di mana dia punya pengalaman, dia melihat pintu surga terbuka, dan dia melihat tahta putih, dan 24 tua-tua di situ. Itu ada prosesi pelemparan mahkota. Di saat mereka katakan bahwa, kan, mencatat tentang pengalaman rohani Yohanes yang melihat pintu surga terbuka, dan ia dikuasai oleh roh, sehingga ia melihat sebuah takhta di surga. Para makhluk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi saat kita nanti di surga, ya tugas kita ini tidak ada henti-hentinya memuji dan menyembah Tuhan. Latihannya kapan? Ya kita saat sekarang masih hidup. Supaya kelak kita nanti tidak kaget, tidak bingung ini mau ngapain. Gitu loh. Latihan sekarang. Jadi kita saat di bumi, saat kita masih hidup sekarang, yuk latihan gitu loh. Jangan teman-teman merasa aku masih muda, aku masih sekolah, aku masih nunggu nanti kalau aku sudah kerja. Oh nunggu nanti aku sudah rumah tangga. Enggak.
Waktu saya masih SMP, saya dipenuhi Roh Kudus. Titik balik disitulah saya merasa Tuhan aku rindu. Dan Tuhan bawa saya terus maju dalam panggilan Tuhan. Dan sekalipun dalam perjalanan saya kadang down. Jujur saya mengalami down. Awal saya masuk Pelamongan, saya nggak langsung beribadah di gereja ini. Ada kesepakatan saya dengan suami saya, yuk sama-sama keluar dari gerejamu, keluar dari gereja kita asal. Cari gereja setempat dan kita pelayan di situ, kita komitmen, kita bertumbuh melayani bersama-sama. Itu janji saya secara lisan. Tapi dengan berjalannya waktu sampai saya punya anak dan saya merasa saya sayang banget sama anak saya yang pertama ini. Sampai itu jadi berhala bagi saya, menghalangi saya untuk beribadah dan pelayanan. Setiap kali Tuhan ngomong, yuk masuk gereja. Tuhan tunjuk di sini, yuk mulai pelayanan. Bilang, Tuhan sih ya, anakku sih bayi, masih butuh aku. Sampai kapan? Nanti nih anakku sudah jalan, anak sudah sekolah, bisa tak tinggal, baru aku mau. Itu saya selalu menunda. Akhirnya Tuhan tegur saya, sampai kapan kamu berjalan berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Kalau kamu tidak kembali, anakmu tak ambil. Saya langsung, Tuhan anakku satu-satunya. Mau diambil berarti saya tahu, kalau saya tidak kembali dalam panggilan saya, berarti anak saya diambil Tuhan. Hanya itu pilihan. Saya mau kembali atau saya kehilangan selamanya. Jadi itu yang Tuhan tegur saya, bahwa saya harus kembali dalam panggilan. Saya tidak bisa membuat anak saya jadi penghalang, jadi berhala untuk saya melayani Tuhan, untuk saya maju di dalam Tuhan. Adanya Tuhan kasih anak, bukan jadi penghalang saya untuk maju, untuk suami saya maju melayani Tuhan, bukan. Tetapi dengan adanya anak, saya harus lebih komitmen, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Gitu. Ya, kadang manusia itu selalu melihat apa yang tampak di luar, tetapi Tuhan selalu melihat di dalam hati. Ya. Banyak hal saya alami saat saya beribadah. Waktu saya ingat, saya duduk di belakang sana, di sini waktu itu Super Sunday, Mbak Santi itu yang tugas WL. Waktu kejadian habis COVID, karena COVID membuat saya trauma. Saat saya kena COVID, saya dengan suami memutuskan masuk ke rumah sakit. Ya kan. 10 hari saya ditinggal di rumah sakit, saat proses di rumah sakit, saya sama sekali menguatkan. Saya blank semua. Saya blank, tidak ada satu ayat pun yang nyantel di otak saya. Saya berusaha mengingat Tuhan satu ayat yang membuat saya itu kuat. Tuhan satu lagu yang buat saya kuat. Blank semua hilang. Tidak bisa apa-apa saya. Semua Tuhan, saya merasa kayak gak percaya Tuhan. Saya merasa tidak ada Tuhan. Gitu. Saya gak bisa makan. Indera pengecap saya mati. Mau makan itu gak bisa. Sampai saya paksa makan tuh sambil nangis, Tuhan. Seperti ini rasanya orang kayak mau mati. Kok seperti ini ya Tuhan. Tapi Tuhan aku enggak mau. Gitu. Saya bilang Tuhan, saya mau jalani semua proses. Sepahit apapun, seburuk apapun, aku mau jalani semua prosesnya. Tapi satu hal saya enggak mau kehilangan Tuhan. Saya mau Tuhan menyertai aku sampai akhir. Tuhan sertai aku dan suamiku dan anakku. Gitu loh. Jadi waktu saya berjalan seperti itu, Tuhan saya saling menguatkan, ayo Pi, yuk semangat, yuk Pi semangat, gitu loh. Yuk semangat, semangat. PR kita masih panjang. Sampai detik ini saya dan suami saya kalau sakit saya bilang, yuk semangat, PR-nya masih panjang. Kenapa? PR kita masih panjang, masih banyak. Pelayanan kita masih banyak yang harus kerjain. Jadi membuat kita semangat dan bangkit lagi, tidak terpuruk. Gitu. Dan saat itu, ada saudara tuh datang dengan gejala yang sama saat kita habis keluar 2-3 bulan berikutnya. Dia minta antar suami untuk periksa. Dia bilang, Tuhan, gejalanya sama kok minta antar untuk periksa. Saat suami ngantar dia ke dokter, saya di sini ibadah, ada satu ketakutan yang luar biasa. Trauma itu terjadi, ketakutan yang begitu luar biasa. Biasanya bilang, Tuhan aku takut. Tuhan saya takut.
Suamiku kena lagi karena saya trauma. Melihat transfusi darah 3 kantong masuk dalam tubuhnya. Karena dia punya penyakit bawaan. Dan dokter sudah warning ke saya, jangan kena lagi ya. Gitu. Saya bilang, Tuhan aku takut. Saya baru kali itu mengalami begitu ketakutan luar biasa. Sepanjang ibadah saya bisa nangis dan nangis, minta belas kasihan Tuhan, minta Tuhan mengcover dia. Sampai akhirnya saya ingat Mbak Santi itu ngomong, saat worship, saat berdoa, dia kata, tenang, tenang, tenang. 3 kali dia katakan, tenang, aku ada, aku ambil kendali. Begitu mengatakan itu, ada sesuatu damai sejahtera. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Perkataanmu melalui seorang WL menguatkan saya bahwa semua Tuhan pegang kendali. Gitu. Ya. Dan sebelum COVID pun saat suami pergi dan dia harus pulang, saya harus jemput dia lewat ambulan. Saya kerja panik karena dikabarin bos dia, kondisi suamiku gini-gini, cepat kamu siap-siap. Saya bingung entah saya terbang ke Jakarta atau saya tunggu di Semarang. Waktu saya bilang saya tunggu di bandara. Di bandara dan saya siap dengan ambulan dari satu rumah sakit. Saya kerja setengah hari, saya panik, saya izin ke bos saya, Pak saya izin pulang. Karena kondisi suami segini-gini, saya harus jemput. Itu. Ternyata dia bawa dia masuk rumah sakit, terus besoknya saya tinggal dia, kondisi sudah membaik, saya tinggal dia, saya harus jemput anak saya pulang. Dalam perjalanan pulang, saya naik motor online, di perjalanan saya ditabrak. Der. Saya bawa tas, ditabrak, dan jari kelingking saya patah. Patah, saya menyalahin juga nggak bisa, sama-sama, ya sudah Pak, enggak apa-apa wes. Tapi pulang-pulang saya rumah bengkak, tangan saya ini bengkak benar-benar bengkak besar. Enggak saya rasa, saya jemput anak, ayo cepet, kamu cepet beres-beres, ikut mami ke rumah sakit, papi masuk rumah sakit. Banyak perjalanan semakin besar tangan saya nggak tahu kalau itu patah gitu kan, saya nggak ngerti. Tapi nyeri dan sangat sakit waktu itu, saya nggak rasain. Terus sampai di rumah sakit, baru anak saya bilang, Mi tanganmu kok besar satu. Oh iya ya, jariku kok sepisang-pisang. Saya bilang, waduh, terus pas bilang, cepet kamu ke dokter, nek perlu rongsen aja. Saya cerita kronologinya. Kata dokter, waktu dokter umum dia nggak tahu. Ternyata kemungkinan kayak patah, saya bilang itu. Terus akhirnya hari Minggu setelah dia pulang, saya ibadah, saya ingat saya duduk di belakang di sini. Saat penyembahan waktu itu dipimpin Pastor Ben, Tuhan tanya ke saya, nak, apakah engkau kecewa sama aku? Karena jarimu patah. Saat kondisi suamimu masuk rumah sakit, kamu harus mengalami kecelakaan dan tanganmu patah. Tubuhmu gak sempurna lagi. Apakah kamu kecewa? Kamu sakit hati sama aku? Pertanyaan Tuhan buat saya tuh, jujur hati saya pilu. Saya bilang, Tuhan, gak ada dasar untuk saya kecewa sama Tuhan. Gak ada dasar, gak ada alasan untuk aku sakit hati sama Tuhan. Tuhan, ini cuma baru jariku yang paling kecil yang patah. Toh belum putus, saya bilang itu. Saya bilang, Tuhan lebih menderita dari aku. Tuhan lebih sakit dari aku. Gak ada alasan untuk aku sakit hati. Sekalipun rumah suamiku tergeletak di rumah sakit dan aku harus mengalami cacat seumur hidup seperti ini. Tapi aku tahu Tuhan itu lebih baik. Tuhan lebih menderita dari aku. Jadi gak ada alasan untuk saya sakit hati apalagi saya kecewa. Karena Tuhan itu baik, pasti punya rencana. Gitu. Saya percaya seperti itu. Jadi saya belajar membuat diri saya untuk tidak cepat down, tapi selalu mengingat kebaikan Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali janji Tuhan dinyatakan saat saya datang di hadapan Tuhan, saat kita semua menyembah Tuhan, saat kita berdoa, ya kan? Jadi saya berharap teman-teman semua di saat ibadah, dimanapun, kondisi apapun, yuk jangan lihat, wah WL-nya ini, wah suaranya fales, wah si main musik ini. Jangan. Tuhan tidak lihat fisik, Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat setiap hati kita. Ya, Tuhan lihat setiap hati kita, gitu loh. Saya selalu belajar,
Siapapun petugasnya, siapapun yang bawain saya belajar Tuhan, itu komitmen saya pribadi di depan Tuhan. Saat saya ibadah di Super Sunday, mulai dari pre-service, kalau saya tugas, kalau enggak, mulai dari pujian, praise, worship, firman, atau sermon, saya minta dapat sesuatu yang Tuhan buat saya pribadi. Berbicara, saya dapat. Saya enggak peduli siapa yang berdiri di sini, petugas siapapun yang main musik di belakang, saya enggak peduli. Tugas bagian saya mendukung mereka yang di depan. Dengan apa? Respon hati saya, dengan sikap hati saya. Saya enggak bisa mengejas para petugas di depan, suaranya fals. Ya kan? Saya enggak bisa ngejas mereka seperti itu. Gitu. Bagian dari kita teman-teman semua, mendukung siapapun yang di depan. Ya kan? Mendukung mereka. Karena mereka udah persiapan. Secara roh mereka udah persiapan. Jadi Tuhan selalu melihat hati kita. Kalau manusia selalu melihat apa yang di luar, apa yang tampak di depan mata. Saya berharap nanti kita sama-sama akan praktek. Ya. Kita masuk dalam kesimpulan. Menjadi penyembah melatih roh kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan saat kita masih di bumi. Memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dan dekat dengan Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi sebanyak-banyaknya bersama Tuhan selagi kita masih sehat, masih kuat, masih hidup. Kejarlah hadirat Tuhan sampai roh kita dipuaskan. Yuk, ngomong teman-teman masih full energi, masih muda, masih banyak yang bisa dikerjakan. Ya, kita sepakat, kita rindu mengalami suatu pengalaman pribadi sama Tuhan. Mumpung masih sehat, masih hidup, masih banyak kesempatan. Kita masih bisa terima pengalaman demi pengalaman. Mumpung masih muda, teman-teman mumpung masih muda, masih sehat, masih kuat. Jangan nunggu nanti kalau udah umur sudah tua, baru sadar, sudah terlambat. Akan terlewat semua masa-masa itu. Yuk, jangan buang masa muda teman-teman. Dengan hal yang tidak berguna dengan sia-sia. Tapi berilah di masa muda bagi Tuhan. Buat Tuhan itu bangga atas hidup teman-teman semua. Buatlah catatan sejarah. Ya, catatan sejarah dalam setiap hidup teman-teman semua. Buat Tuhan itu bangga. Buat Tuhan itu senang. Dengan hidup kita, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Karena itulah kerinduan hati kita, Tuhan. Tuhan itu benar-benar rindu, Tuhan itu ingin. Tuhan itu kangen. Rasa rindu, rasa kangen itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Kalau teman-teman bisa merasakan kangen seseorang yang gak bisa ditemui. Itulah seperti itu. Itulah kangen Tuhan. Dia tuh benar kepingin ketemu. Pengen ketemu. Pengen kita tuh dekat sama Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tuh kepingin. 2 kali dalam ibadah saya merasakan betapa Tuhan tuh kangen. Tuhan kangen banget. Tuhan kepingin banget. Tuhan kepingin banget. Kita itu dekat, kita nyembah Dia. Sebisa kita. Tuhan gak butuh orang yang pintar-pintar ngomong banyak. Tuhan pintar orang yang mau. Yuk kita sepakat malam ini, kita sama-sama yang sudah dapat, yuk gali terus. Yang belum, yang rindu, yang kepingin. Yuk kita sama-sama malam ini.
urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanmu, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Saya undang teman-teman sama bagaimana berdiri. Yuk, saya ajak semua untuk maju ke depan. Siapa yang rindu, siapa yang kepingin, yuk maju ke depan, kita sama-sama nyembah. Yuk, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah tengok kanan kiri, malu dengan kanan kiri. Ini pribadi lepas pribadi, surga urusan kita pribadi. Ya. Yuk maju lagi ke depan, maju ke depan, maju ke depan lagi. Yuk kita sama-sama nyembah Tuhan, nyatakan kerinduan hati teman-teman malam ini. Seberapa besar teman-teman rindu untuk dipenuhi di jamaah. Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Jadi asani kaya lagi, dikaraya pasyani kita bayar ini hilada ya ramasani. Inilah hati kami Tuhan, penuhi setiap kami
Tuhan selalu ada di dekat kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi hati kita saat ini, seberapa besar pergumulan kita saat ini, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Roh Kudus adalah pribadi yang siap menolong kita. Dia siap berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi setiap kita. Jadikan dia sahabatmu, sahabat yang setia. Di saat kita butuh dia ada. Jadikanlah Tuhan itu Bapamu, Bapa yang penuh kasih. Bapa yang selalu merindukan kau dekat dengan dia. Bapa yang selalu merindukan setiap kita memanggil dia Bapa, Bapa, Bapa. Tuhan rindu setiap kita memanggil dia Bapa. Berikanlah hatimu di masa muda. Berikanlah hatimu. Tidak kui hai de Yesu ni kui maso ina na yete hai. Kila to kui lama ina isi kai ni kui yo. Kina bang yete hai ni kui maso ina maya na boyo. Uni musyani kai ina maso ina yete yo. Nala yuna ma ila de ina bishi ina mana boyo. Kina mo kui isi kai ina biya hadiyo. Ila maya hadiyo baba ya. Tila tu kui ni hadiyo baba ya na kui ni. Kui mahali hadiyo ini visiri. Kira hadi kaya tu ma. Ina hadiyo na kudayo pa. Kira hadiyo tu yo pa. Kami manggil Engkau Bapa malam ini. Kami manggil Engkau Bapa. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mencintai kami begitu tulus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sabar Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati-Mu. Seringkali Tuhan kami menunda-nunda panggilan-Mu Tuhan. Seringkali kami melalaikan Tuhan panggilan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Kami perbarui komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau mengejar ketinggalan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Engkau sahabat kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penghibur kami. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau Tuhan mengikuti panggilan-Mu Tuhan secara pribadi bagi setiap kami Tuhan.
Kami mau Tuhan di masa muda kami ini Tuhan, Kau pakai kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Dengan karunia, dengan talenta yang Kau beri bagi kami Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, memberikan hidup kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan memberikan catatan sejarah dalam sejarah kehidupan kami Tuhan. Selagi kami masih hidup Tuhan, selagi kami masih kuat, kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan beri diri kami bagi Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Roh Kudus. Engkau sedang mengerjakan sesuatu di antara setiap kami. Engkau tahu setiap hati yang rindu malam hari ini. Kalau di antara kita merasa terlalu jauh, yuk kembali lagi. Dia Roh Kudus yang setia menunggumu. Menunggumu sampai engkau berkata, just you Lord, just you Jesus in my life. Dia setia menunggu sampai engkau bilang nothing else. Sampai engkau berkata nothing else in my heart. Just you Jesus. Tidak peduli apa yang kau lakukan,
peduli apa yang terjadi dalam hidupmu, Dia selalu menunggumu. Dia selalu beri kesempatan untuk engkau kembali. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu ya Roh Kudus untuk setiap kami. Terus Roh Kudus kerjakan sesuatu di antara kami anak-anak muda, supaya kami bisa terus bergerak, supaya kami terus melakukan sesuatu bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa menanti di depan kami, dan kami mau ikut di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. God bless you all.